Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marinova Lazwijaya dari kelas B dengan NIM 2409511030 yang akan mempresentasikan infeksi dari dapur, listeriosis, dan ancaman dari makanan. Oke, baik. Pernah nggak sih kalian tuh makan makanan yang siap saji kayak salad, keju, atau susu segar? Dan kalian tuh mikir bahwa itu semuanya sehat. Namun ada satu hal yang harus kalian ketahui, di balik makanan tersebut itu ada bakteri yang namanya Listeria monocytogenes. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut listeriosis dan bisa nyerang siapa aja, terutama nih ibu hamil, bayi, serta lansia. Jadi listeriosis ini merupakan infeksi yang berasal dari makanan yang tidak dipasteurisasi atau tidak dimasak sempurna. Uniknya tuh, listeria mampu bertahan hidup pada suatu suhu yang rendah seperti di lemari es atau di kulkas gitu. Sehingga makanan yang disimpan itu nggak selalu aman. Kasusnya tuh pernah terjadi di Indonesia. Waktu itu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau BPOM menarik produk keju impor karena ada kontaminasi bakteri listeria. Ini tuh membuktiin bahwa penyakit ini tuh bukan isu yang ada cuma di luar negeri, tapi ada juga di Indonesia dan mengancam masyarakat kita. Nah, permasalahan utamanya tuh apa sih? Permasalahan utamanya di Indonesia itu kayak masyarakatnya tuh belum sadar terhadap keamanan pangan. Banyak orang yang mengonsumsi susu mentah atau makanan setengah matang dengan alasan kayak lebih alami, padahal kebiasaan tersebut tuh bisa berisiko besar gitu. Pada ibu hamil nih, infeksi ini tuh dapat menyebabkan keguguran atau bayinya tuh lahir tapi mati gitu. Sementara pada lansia dan orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, listeriosis itu dapat menyebabkan sepsis atau meningitis yang dapat mengancam jiwa. Nah, listeriosis itu disebabkan oleh Listeria monocytogenes yang tadi saya jelaskan tadi, bakteri gram positif yang berbentuk batang kecil yang dapat hidup pada suhu 4 hingga 30 derajat Celcius. Bakteri ini tuh biasanya ditemukan di tanah, air, tumbuhan, serta makanan yang terkontaminasi. Penularannya juga terjadi melalui konsumsi makanan kayak keju lunak, susu, daging olahan seperti ham atau sosis, dan sayuran mentah yang berasal dari tanah yang mudah tercemar. Bahkan pada ibu hamil juga nih, bakteri itu dapat menular ke janin melalui plasenta. Jadi ngeri banget sih. Gejala listeriosis ini pada orang sehat biasanya kayak ringan aja sih, seperti kayak demam, nyeri otot, dan gejalanya itu mirip flu. Namun pada kelompok rentan kayak ibu hamil dan lansia, infeksinya bisa parah. Diagnosis penyakit ini tuh dilakukan melalui pemeriksaan lab dengan cara isolasi bakteri dari darah atau cairan tubuh. Dan saat ini juga bisa dilakukan dengan PCR untuk deteksi DNA listeria secara cepat. Pengobatan dilakukan dengan kombinasi antibiotik seperti ampicillin, gentamicin yang bisa membunuh bakteri ini sih. Nah, penularannya, gejala, obatnya tadi ampicillin sama gentamicin. Terus cara pencegahannya, untuk mencegah listeriosis ini tuh langkah yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan keamanan makanannya. Jadi pastiin semua makanan yang ada tuh dimasak hingga matang sempurna. Hindari konsumsi susu mentah dan produk olahan yang belum dipasteurisasi, serta simpan makanan pada suhu di bawah 4 derajat
Celcius. Jadi bakterinya tuh tidak dapat hidup gitu di di kulkas. Terus juga jangan lupa cuci tangan serta cuci-cuci juga peralatan dapur sebelum dan sesudah mengolah bahan mentah agar nggak terjadi kontaminasi silang. Kesimpulannya, listeriosis ini merupakan penyakit bawaan makanan yang berbahaya. Namun, sebenarnya bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih dan yang aman gitu. Dengan ningkatin kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan, kita dapat menurunkan resiko infeksi dan melindungi kesehatan keluarga kita. Jadi, mari kita lebih bijak dalam memilih dan mengolah makanan, karena kesehatan selalu dimulai dari apa yang kita makan. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.